Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, pulangnya ketemu sawah. Perkenalkan, nama saya Uwais Zikri dari program studi manajemen dakwah. Saya dari kelas 1C dengan nomor NIM 1251320072 akan memberikan rangkuman atau ringkasan saya dari buku yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Ya, langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komunikasi sebagai ilmu. Sebelumnya, apa itu ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan dari hasil usaha manusia untuk memahami berbagai gejala alam, sosial, dan budaya melalui metode-metode ilmiah. Secara umum, ilmu dikelompokkan menjadi 3 cabang besar, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Pertama, ilmu alam. Ilmu alam mempelajari fenomena alam yang bersifat fisik dan biologis seperti fisika, kimia, dan biologi. Ilmu ini menekankan pada hukum-hukum universal yang dapat diuji secara empiris dan objektif. Yang kedua adalah ilmu sosial. Ilmu sosial adalah menyelidiki perilaku manusia dalam masyarakat serta hubungan antar manusia. Ilmu komunikasi termasuk ke dalam ilmu sosial bersama dengan sosiologi, psikologi, sosial, antropologi, dan ilmu politik. Dan yang ketiga ada ilmu humaniora. Ilmu humaniora berfokus pada ekspresi dan nilai-nilai kemanusiaan seperti filsafat, bahasa, seni, dan sejarah. Humaniora berupaya memahami makna di balik tindakan dan karya manusia. Dalam klasifikasi tersebut, ilmu komunikasi berkembang dari akar-akar ilmu sosial, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan humaniora karena menyoroti makna dan pesan yang disampaikan manusia dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada perkembangan ilmu komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi dimulai dari kajian retorika klasik di Yunani dan Romawi kuno yang menempatkan komunikasi sebagai seni berbicara dan meyakinkan. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Cicero, dan Anitilianus menjadi dasar bagi studi komunikasi publik. Namun, komunikasi sebagai ilmu modern baru tumbuh pada abad 20, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ketika muncul kebutuhan untuk memahami efek pesan media terhadap masyarakat. Perkembangannya antara lain dari tahun 1940-an, lahir teori-teori propaganda dan komunikasi massa. Tahun 1950 sampai 1970 muncul pendekatan sosiologis dan psikologis terhadap komunikasi antar pribadi serta organisasi. Selanjutnya dari tahun 1980-an sampai sekarang, berkembang teori komunikasi budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi digital. Kini, komunikasi dianggap sebagai ilmu yang interdisipliner karena memadukan aspek sosial, psikologis, linguistik, dan teknologi informasi. Selanjutnya ada pengertian dan proses komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi kalau ada dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama masih ada kesamaan makna yang dibicarakan. Komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sosial seperti budaya, pendidikan, dan politik. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan kita, mengubah perilaku, dan mengaruhi orang lain. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses di komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer, proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa isyarat, gambar,
warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Secara sekunder, proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua yang sering digunakan adalah surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan lain-lain. Selanjutnya materi yang terakhir adalah komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa meliputi 5. Yang pertama satu arah, yang kedua komunikator melembaga, yang ketiga pesan bersifat umum, yang keempat keserempakan, yang kelima khalayak heterogen. Yang pertama satu arah. Komunikasi massa bersifat satu arah, di mana komunikator tidak dapat mengetahui tanggapan komunikan secara langsung. Yang kedua, komunikator melembaga. Komunikator pada komunikasi massa adalah lembaga atau organisasi, bukan individu. Yang ketiga, pesan bersifat umum. Pesan yang disampaikan melalui media massa ditunjukkan kepada khalayak luas dan bersifat umum. Yang keempat, keserempakan. Media massa dapat menimbulkan keserempakan pada khalayak dalam menerima pesan. Yang kelima, khalayak heterogen. Komunikan pada komunikasi massa bersifat heterogen, terdiri dari berbagai latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa meliputi pengawasan, interpretasi, hubungan, sosialisasi, dan hiburan. 1. Pengawasan, menyediakan informasi tentang lingkungan sekitar, baik internal maupun eksternal. Yang kedua ada interpretasi, menyediakan interpretasi atau analisis tentang peristiwa atau isu-isu tertentu. Yang ketiga ada hubungan, menghubungkan unsur-unsur yang terdapat dalam masyarakat. 4. Sosialisasi, meneruskan nilai-nilai dan norma sosial kepada masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, hiburan, menyediakan hiburan bagi masyarakat. Dari keempat fungsi komunikasi massa bisa disederhanakan adalah menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan memengaruhi. Sekian ringkasan buku tentang ilmu komunikasi, teori dan praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.